Namaste sahabat magers, apa sih? Gatal-gatal udah sembuh? Kali ini saya akan membawakan materi cara menjadi pelatih yang baik. Dan selama video ini mulai, akan menampilkan muka saya. Bagong nggak tuh? Oke, kalau begitu langsung saja cekicrot. Menjelaskan menjadi pelatih yang baik itu kayak gimana sih. Menjadi pelatih yang baik itu sebenarnya relatif ya, kalau bisa dibilang tuh baliknya tuh banyak banget ini, tapi yang saya akan menjelaskan itu sesuai mata kuliah saya yang saya bahkan bawakan. Yang pertama adalah seorang pelatih bertugas untuk mempersiapkan fisik, teknik dan taktik, dan hingga mental atlet. Nah, gimana susah juga, ada 4 nih. Nah, tugas pelatih itu pertama melatih secara efektif dan efisien, yang maksudnya itu berurutan dari awal sampai Z. Menyusun program latihan. Yang ketiga, menilai hasil. Pelatih harus mampu melakukan evaluasi terhadap latihan. Keempat, melakukan penilaian terkait pengembangan atlet. Peran pelatih itu apa aja sih? Nih, saya akan menjelaskan. Menciptakan kedekatan dan kenyamanan gini kan, bagi atlet yang membuat atlet menjadi terbuka dan mampu mencurahkan isi hatinya segala permasalahannya, baik terkait latihan hingga keadaan yang menyangkut pribadi, yang selalu didiskusikan kepada pelatihnya. Nah, yang akan berdampak positif terhadap performa atlet saat bertanding nanti. Tipe pelatih itu ada 5 nih, tapi yang pertama saya akan sebut pertama tuh authoritarian coach. Ini tuh biasanya ketat dalam rencana dan jadwal latihan. Kelebihannya itu disiplin tinggi. Yang kedua, menggunakan ancaman untuk memotivasi atlet. Ketiga, untuk mencapai keberhasilan tinggi. Nah, pasti kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya nih. Kekurangannya adalah mudah timbul perselisihan dalam tim, terlebih lagi dalam pertandingan jika sang atlet kalah. Berikut videonya. Woi, itu geser, woi. Kamu ini, woi. Kamu saya cadangin. Cepetan main yang bagus itu, kejar bolanya. Ansip tuh coach, nggak jelas banget, mau ngajak ribut ya. Untung coach. Yang kedua, nice guy. Sangat senang dalam memberi pujian. Kelebihannya, tim menjadi kompak, luwes dalam merencanakan latihan, dan ketiga, membuat atlet tidak tegang dalam saat bertanding. Kekurangannya ini ada 2 nih. Atlet jadi kurang ditangani. Kebaikan pelatih terkadang dimanfaatkan oleh atlet. Nah, itu dia. Begini contohnya. Bagus tuh, bagus. Nih bagusnya. Ayo terus semangat. Kamu baik, bagus banget main. Kayak gitu ya, kayak tadi ya. Jangan diulang nih kalau salah ya. Oke, mantap. Gimana kalau kita cabut aja latihan nih? Coachnya baik, mantap, lu enak. Masih nggak bakal dimarahin sama dia mah. Enak pokoknya, cabut aja, ntar kita nonton, nongkrong, ngopi. Yang ketiga, driven coach. Pengetahuan dan informasi lengkap mengenai cabornya. Suka memberi motivasi untuk dan penuh semangat. Nah, kelebihannya adalah, ini sama-sama ada 2 nih. Kelebihan dan kekurangan saya mendapatkannya itu. Yang pertama, kelebihannya, atlet siap selalu dalam bertanding. Kedua, performance atlet bisa dilakukan semaksimal mungkin. Ini kekurangannya nih. Kekurangannya memandang rendah lawan. Itu berarti terlalu dia merasa paling jago. Terus yang kedua, atlet akan jenuh karena latihan yang cenderung keras. Berikut video ini. Kalian pasti bisa nih melawan atlet ini. Kalian udah latihan keras. Ingat strateginya, jangan sampai ke bawah permainan lawan ya. Oke, semuanya siap, setuju ya? Lihat, ini dia di bawah kita ya. Kalian harus bisa. Terus
Oke, siap, mantap. Yang keempat, easy going coach. Tenang dalam suasana panik. Tidak bisa membuat atletnya semangat dan cenderung dingin di mata atlet. Nah, ini tuh ada masing-masing 3 kekurangan 3, kelebihan 3. Kelebihannya itu tidak ada tekanan dari pelatih. Yang kedua, komunikasi dengan lancar kayak jalan tol ya. Nggak juga sebenarnya kalau jalan tol ya. Yang ketiga, atlet biasa mengembangkan dirinya tanpa tergantung pada pelatihnya. Nah, itu kelebihannya. Nah, sekarang kekurangannya. Ketidakseriusan menangani atlet. Yang kedua, atlet yang serius tidak dapat berkembang dengan signifikan. Ketiga, tidak ada latihan yang menyeluruh sehingga prestasi atlet tidak optimal. Latihan suka hatiku. Yes. Cuek aja coachnya. Business like coach. Timnya terorganisasi dengan sangat baik, mempertimbangkan hal secara detail sebelum menerapkan dalam latihan dan tekun melihat kemajuan dan kemunduran timnya. Di sini ada masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, atlet percaya dengan tindakan pelatih. Yang kedua, tim yang dilatih selalu memiliki hal-hal yang baru sehingga kekurangan dari tim sedikit. Sekarang kekurangan itu kelebihannya, ini kekurangan dari atletnya, dari pelatihnya tidak cocok dengan atletnya, susah diatur. Yang kedua, pelatih lebih menekankan meningkatkan kecerdasan atlet daripada emosi. Berikut videonya. Ucup, kamu harus liatin dia nih ya. Kamu jangan kemana-mana nih. Udin, kamu bantu si Ucup ya. Ini ya, kamu jangan ini. Apaan sih ngatur-ngatur mulu nih orang. Apa lagi? Nggak jelas deh. Sekarang tadi kan kita di pelatih. Sekarang aspek latihan. Aspek latihan tuh ada 5. Overload practice. Yang itu maksudnya latihan yang bebannya terlebih tidak baik. Begitupun sebaliknya dan akhirnya tidak tercapai inti dari sebuah latihan. Nah, yang kedua, perkembangan menyeluruh. Setiap hasil dari latihan harus memiliki perkembangan, dan dari setiap atlet tidak sebagai pelatih harus tahu perkembangan apa saja terkait kelebihan dan kekurangan yang ada pada atlet masing-masing. Yang ketiga, individualisme. Masing-masing individu memiliki perkembangan yang berbeda-beda, terutama pada usia dini. Nah, sekarang yang keempat, kualitas latihan. Upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang. Dengan kian hari, kian bertambah jumlah beban latihannya, waktu atau intensitasnya. Yang sekarang terakhir, variasi latihan. Agar atlet tidak merasa bosan, jenuh, latihan tidak monoton atau itu saja, dan lain sebagainya. Kita sebagai pelatih, berarti kita harus membuat kreativitas kita. Nah, sekarang komponen psikologisnya. Second wind, perasaan lelah yang akan berubah menjadi semangat bila dipaksakan. Terus fatigue, hilangnya kemampuan maksimal saat melakukan aktivitas. Latihan atlet mengalami kelelahan fisik dan kelelahan mental. Yang ketiga, boredom. Ini tuh rasa bosan atau enggan yang muncul akibat terpaksa dan tertekan saat melakukan dari seluruh latihannya dan tujuan dari latihan itu masih belum jelas. Drop out ini memutuskan untuk tidak ikut latihan atau bolos, merasa tidak ada tantangan dan kecewa. Ini dikarenakan atlet selalu lebih unggul dan sering juara dalam cabang olahraganya. Burn out, merasa jauh dengan kondisi latihan karena setiap latihannya tidak ada variasi latihan dan dengan pembebanan latihan yang cukup tinggi menjadi salah satu faktornya. Yang terakhir nih, Stefanus berusaha mengejar tujuannya atau prestasi dengan cara keras dalam waktu yang singkat. Tetapi terus diingat, untuk menjadi prestasi tidak bisa dengan waktu yang singkat, harus berproses dari jangka waktu yang lama. Nah, ini beban yang mempengaruhi psikologi. Di sini tuh ada 5 sama kayak tadi. Yang pertama itu beban latihan
realistik, latihan sesuai kemampuan atlet, dan menimbulkan tantangan bagi atlet agar terpacu untuk melakukan dari setiap latihannya. Yang kedua, pemberian penjelasan. Nah, ini tuh jelaskan materi dan pengarahan secara singkat dan jelas, secara to the point, nggak seperti tele. Nah, ini yang ketiga, perhatian pelatih. Perhatian harus konsisten selama proses latihan agar atlet benar-benar mengerti dan melekat apa yang dimaksud. Nah, yang keempat, ini sebenarnya harus diterapkan dari setiap latihan, pujian dan hukuman. Pujian untuk usia dini harus, tetapi usia remaja harus disesuaikan karena ada perbedaan, dan hukuman harus dapat merubah perilaku atlet yang tidak benar menjadi benar. Jangan menjadi hukuman atlet itu menjadi dia semakin down. Yang terakhir, memperbaiki kesalahan terkait terhadap atlet. Perbaikannya bukan kepada kesalahan yang dibuat oleh atlet tersebut. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan tersebut, sebagai seorang pelatih harus mengetahui tipe pelatih yang seperti apa yang cocok untuk atlet dan situasional, aspek-aspek apa saja dalam latihan, komponen psikologis, hingga beban yang mempengaruhi psikologi yang dibutuhkan untuk atlet kita dalam latihannya, untuk menunjang atlet berprestasi sebaik mungkin. Later, 5 minutes later. Latihanlah seakan sedang bertanding, dan bertandinglah seakan dengan latihan. Kenapa bertanding seakan latihan? Pertama, latihan itu kan tadi udah saya bilang, latihan itu seakan sedang bertanding. Pasti kita selalu serius, tekun, dan bersemangat. Pasti kalau setiap hari kita lakukan itu, pasti sering kebawa. Dan jangan lupa berdoa. Jangan latihan terus, berdoa, karena Allah yang menentukan jalan kita. Dan sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kuota saya selama saya membuat video ini. Ih, bagong sih ya. Ryan Little.